Diam bukan berarti kalah, dan sabar bukan berarti bisa diinjak-injak. Inilah pesan tegas yang dikirimkan pasangan Shanny Septian dan Fairuz Arafik kepada para pemburu engagement di media sosial. Setelah sekian lama memilih tenang, mereka akhirnya mengambil langkah yang tak main-main. Geger isu perceraian yang sengaja diembuskan akun-akun tak bertanggung jawab, kini resmi berujung ke meja hijau. Merasa martabat keluarga dan psikologis, anak-anak mereka mulai terusik. Shanny dan Fairuz tak lagi memberi ampun. Mereka membuktikan bahwa kebenaran jauh lebih kuat daripada sekadar narasi palsu yang viral di jagat maya. Didampingi keluarga dan tim penasehat hukum, laporan resmi telah dilayangkan. Bukan cuma gertakan, bukti-bukti kuat telah dikantongi untuk menyeret para penyebar fitnah ke jalur hukum. Dari kerugian profesional hingga dampak mental pada buah hati, semuanya kini siap dipertanggungjawabkan di hadapan pihak berwajib. Benarkah rumah tangga mereka memang seharmonis yang terlihat di balik kamera? Dan sejauh mana langkah hukum ini akan menjerat para pelaku? Inilah 5 fakta di balik langkah berani Shanny Septian dan Fairuz Arafik melawan hoaks perceraian yang mengguncang publik. Nama pasangan Shanny Septian dan Fairuz Arafik mendadak jadi buah bibir setelah narasi miring soal keretakan rumah tangga mereka meledak di media sosial. Spekulasi liar netizen pun seolah tak terbendung. Tapi, jangan tertipu oleh apa yang kalian lihat di kolom komentar. Lelah dengan fitnah yang terus bergulir, Shanny dan Fairuz melalui Elma Theana akhirnya memilih untuk tidak lagi berdiam diri. Lewat pernyataan yang menggetarkan, kakak kandung Shanny secara resmi mematahkan semua narasi cerai tersebut sebagai hoaks besar yang sengaja diciptakan. Mereka menegaskan bahwa di balik layar ponsel kalian, rumah tangga mereka justru sedang berada di puncak keharmonisan. Lantas, apa yang sebenarnya memicu munculnya isu panas ini? Dan bagaimana cara mereka membungkam para penyebar berita bohong tersebut? Hoax, bohong, nggak? Mereka baik-baik aja. Iya, bahwa semua yang terjadi di media sosial tentang perceraian adik saya itu tidak benar adanya. Justru saya lagi mencari juga di siapa sih yang membuat berita ini pertama kali. Misalnya ngeliatin Penasaran muka-mukanya juga nih, kenapa kok Jangan-jangan seiseng itu dia bikinnya gitu nih. Kenapa harus pembunuhan karakter ke adik saya ini, kan pasti ada yang nyuruh nih gitu kan. diduga Ada yang nyuruh, diduga ya. Cuma iseng bener gitu loh. Maksudnya kenapa harus, ya memang namanya juga orang iseng ya. Kita pengen gitulah. tahu motifnya apa. Kalau udah ketahuan motifnya, orangnya dicari siapa yang nyebarin. Kalau udah ketahuan siapa yang nyebarin, ada yang nyuruh nggak, kan gitu. Kalau ternyata ada yang nyuruh, ternyata si A, si B. Si A, si B ini ada hubungan apa? Apakah ada masa lalu yang gimana? Apakah ada dendam? Ataukah mungkin sebenarnya kesel ke Elma, yang kena siapa? Kan kita nggak tahu juga. Jadi kita jangan menduga-duga, biarkan dicari tahu detailnya, nanti kan akan ada next session. Saat kebahagiaan sang adik diusik oleh fitnah keji, Elma Theana tak tinggal diam. Sebagai kakak kandung, ia kini pasang badan dan berdiri di garis terdepan untuk menghantam balik akun-akun penyebar hoaks perceraian Shanny Septian dan Fairuz Arafik. Peringatan ini bukan sekadar gertakan sambal. Elma Theana secara resmi melayangkan ultimatum terbuka bagi siapapun yang telah menyebar narasi palsu. Waktu terus berjalan dan mereka hanya punya waktu 2 kali 24 jam untuk muncul dan meminta maaf secara terbuka. Jika dalam batas waktu yang ditentukan tak ada itikat baik, maka jalur hukum adalah satu-satunya jawaban untuk membungkam para penebar fitnah. Kita peringatkan secara keras ya, mengultimatum secara terbuka kepada pihak-pihak yang sudah menyebarluaskan berita hoax itu,
agar dia segera menghentikan perbuatannya atau men-take down yang sudah ada ya, paling tidak maksimal 2 kali 24 jam. Sebenarnya kalau saya lihat ada sebelumnya dari kuasa hukum yang pernah dilakukan Sony sebelumnya gitu kan, kalau nggak salah siapa ya? Ya udah nggak usah disebut. Ya pokoknya itu dia kan juga sudah memberikan 2 kali 24 jam. tapi kan ternyata tidak ada penyelesaian dan tidak berhenti sampai di situ. Sampai sekarang juga saya masih aja gitu menerima dan melihat gitu. Bahkan saya lihat benar-benar itu yang jutaan penonton itu efeknya tuh luar biasa gitu. Walaupun ada sebagian oh enggak itu hoax, tapi lebih banyak yang kemakannya gitu dibandingkan dengan berita hoax ini. Tak lagi sekadar memberi peringatan lewat kata-kata, pasangan Sony Septian dan Fairuz Arafik akhirnya resmi mengalihkan perseteruan ini ke ranah hukum. 4 akun media sosial kini berada dalam bidikan serius. Setelah mengumpulkan bukti-bukti digital yang tak terbantahkan, pihak Sony dan Fairuz memastikan tidak ada lagi pintu damai bagi mereka yang telah merusak nama baik keluarga. Ancaman penjara kini nyata menghantui para pemilik akun tersebut. Maka akun mana saja yang dilaporkan dan pasal apa yang siap menjerat mereka hingga tak berkutik? Saya menganggap ini sudah di luar batas sehingga saya harus mengambil tindakan hukum untuk mereka agar bisa bertanggung jawab. Ya, saat ini yang proses hukum telah kami lakukan adalah melaporkan untuk tindak pidana ya. Ada beberapa akun yang telah kami laporkan secara pidana, tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang masih ada pembiaran dan hal itu terus dilakukan, seperti yang rekan saya sampaikan, kita akan melakukan tindakan gugatan perdata ya Pak Mulya. Karena sudah sangat-sangat mengganggu, pemberitaannya sudah sangat luar biasa. Sudah ada beberapa akun besar ya, ada beberapa akun yang sudah kami kantongi datanya. Sampai pagi ini tadi Mbak Elma ngasih tahu bahwa di TikTok ya masih ada seliweran pemberitaan itu. Jadi memang makin lama kalau ada pembiaran didiemin aja tuh makin keterlaluan. Sehingga keluarga sepakat untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas lagi. Saat ini yang kami laporkan sudah ada 4 akun, tapi ada 2 akun besar yang sedang kami proses penelusuran siapa pemiliknya. Tinggal menunggu panggilan aja. Banyak banget. Udah banyak banget. Semua Kita screenshot, kita record, terus aku serahin buat aja semua bukti. gitu, semua. Terus jangan sedih ya, aku balesin tuh semuanya tuh. Semua aku balas itu. Aku pas ketemu langsung aku balas. Gak ada kerjaan deh gue. Aku balesin tuh gitu ke komen-komen itu kan. Maksudnya siapa tahu karena kan di komen-komen itu aku lihat semua banyak yang menghujat gitu dibandingkan mereka. Tapi pas dilihat komennya tuh lebih dari 100, lebih dari rata-rata yang ngatain adik aku gitu loh. Sang kakak Elma Tiana akhirnya membongkar kenyataan pahit tentang betapa fatalnya dampak yang harus mereka tanggung. Bukan sekadar kata-kata, kerugian ini nyata dari urusan profesionalitas pekerjaan yang mulai terganggu hingga guncangan psikologis yang menghantam ketenangan batin pasangan ini. Namun yang paling memilukan, bayang-bayang fitnah ini mulai menyentuh kehidupan anak-anak mereka yang tak berdosa. Lantas, seberapa besar kerugian material yang dialami? Dan bagaimana kondisi mental keluarga saat ini menghadapi serangan hoaks tersebut? Terus terang ini mengganggu pekerjaan mereka berdua sampai klien-klien itu menanyakan kebenaran gitu. Mungkin adalah beberapa pekerjaan dari mereka ini yang terganggu karena menanyakan ini beritanya gimana nih Sony Fairuz, apakah benar gitu. Ini mau kerja sama ini sampai akhirnya terganggu dengan berita ini gitu loh. Sampai akhirnya menjelaskan nggak ada apa-apa kok, aman segala macam gitu. Jadi orang yang tadinya mungkin mau karena kan namanya brand kan nama itu harus bagus ya gitu. Kalau terjadi seperti ini kan mengganggu
kenyamanan mereka berdua dalam bekerja gitu loh. Jadi ini udah sangat-sangat mengganggu banget, makanya saya sebagai seorang kakak yang sayang sama adik, seorang kakak sebagai seorang dan juga seorang ibu yang melihat kondisi seperti ini tidak baik-baik saja, makanya saya ngomong dengan sahabat saya ini untuk melakukan proses secara hukum supaya mereka ini bisa bertanggung jawab dengan memanfaatkan media sosial itu dengan sangat hati-hati dan menghargai lah ya gitu. Yang saya paling sedih itu kenapa ponakan saya jadi juga kena imbas gitu loh dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh mengganggu banget gitu ke ponakan saya gitu kan. Karena kan dia masih anak-anak gitu kan. Kasihan gitu loh kalau sampai ditanya-tanyain gitu. Ada apa sih sama orang tuamu? Gitu, ada apa sih gitu loh gitu kan. Yang namanya anak-anak kan juga kan pasti ngomong ke antinya kan gitu. Di saat jagadmaya riuh dengan spekulasi liar mengenai keretakan rumah tangga mereka, Sony Septian dan Fairuz Arafik justru memberikan jawaban yang paling elegan, kebersamaan yang tak tergoyahkan. Melalui unggahan terbaru di media sosial, pasangan ini memamerkan momen-momen hangat saat menghabiskan waktu liburan bersama keluarga tercinta. Senyum lebar dan pelukan tulus menjadi bukti kuat bahwa cinta mereka masih sangat kokoh dan jauh dari kata berpisah. Alih-alih terpancing emosi secara berlebihan, mereka memilih mematahkan isu cerai dengan menunjukkan fakta yang sebenarnya. Bagi Sony dan Fairuz, kebahagiaan keluarga adalah prioritas utama yang tak akan goyah, hanya karena desas-desus tak berdasar dari balik layar ponsel. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. 1, 2, 3.